Kondisi pasar sekarang kenapa jadi begini? Ah, Maaf, Kak. tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu. Oh, ini. Ini, Aku. penguntit. Lihat saja aku akan menghajarmu. Aduh, Nona. Ini semua salah paham. Salah Skuter paham. listrik tadi menabrakku. Aku tidak sengaja. Bukti sudah ada di depan mata. Apalagi yang mau kamu bantah. Ah, aku. Penguntit, lihat saja. Aku akan menghajarmu sampai mati. Hajar sampai mati. Hajar sampai mati. Hajar. Jangan pukul lagi. Begitu banyak foto. Kembalikan ponselku. Kamu masih bilang tidak memotret. Hapus sekarang. Nona, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu kira. Apa ini mobil yang kamu pesan, Nona? Aduh, Nona. Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Kalau bukan karena aku sedang terburu-buru hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Berandal mesum. Jadi mau jalan atau tidak? Aduh, sudah datang. Kamu. Cih, pergi sana. Jalan atau tidak? Sudah datang. Dasar mesum, berandal mesum. Kamu. Aku kamu. Kamu, jangan rusak reputasiku. Bertemu denganmu adalah kesialan bagiku. Gadis jelek. Resume. Resume. Mana resumeku? Salah ambil tas. Aduh. Itu adalah peninggalan terakhir ibuku. Tidak bisa. Aku harus menemukannya kembali. Wei Shucheng. Aku menemukanmu. Aduh, kamu bilang, kita setiap hari di rumah mengasuh anak secara virtual. Kapan bocah nakal ini bisa membawakan menantu untukku ya? Benar. Nyonya tua. Nyonya, di luar ada seorang gadis dengan penuh amarah bilang mau mencari tuan muda. Doaku terkabul. Datang dengan penuh amarah. Jangan-jangan Suceng melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada dia? Tidak mungkin, pengurus Li, suruh dia masuk. Baik, Bu, jangan tegang. Aku tidak tegang. Kenapa tanganmu gemetar? Aku, Wei Shucheng, cepat keluar. Oh, nenek. Bibi, halo. Aku ingin mencari Wei Shucheng. Giok. Bu, ada apa? Bu, Ibu, kamu Nenek. kenapa? Bu, Nenek, ada apa nenek? cepat panggil ambulans. Sebenarnya ada apa ini? Astaga, kenapa aku begitu malang? Jangan-jangan aku belum melakukan apa-apa, tapi sudah membahayakan nyawa seseorang? Dokter, bagaimana keadaan ibu aku? Pasien tidak apa-apa, hanya saja emosinya sedikit tidak stabil. Dia hanya perlu istirahat. Aku sangat terkejut. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Tapi keluarga ini tidak akan mencoba mencari masalah denganku kan? Halo, kamu sudah sampai? Baik, tunggu sebentar. Aku akan menjemputmu. Lihat. Mengapa ibu tiba-tiba pingsan? Aku juga tidak tahu. Begitu dia melihat gadis itu, dia langsung emosi lalu pingsan. Oh dokter, aku adalah teman gadis yang keluar itu. Meskipun pacar Suceng, itu tidak akan membuatnya begitu emosional, kan? Siapa bilang tidak? Kamu tidak melihat? Gadis kecil itu ketakutan sampai tidak bisa bicara. Hei, di mana gadis kecil itu? Tadi dia masih di sini. Hei Nona, masalah anak itu harus diputuskan lebih awal. Jika tidak menginginkannya, lebih baik segera. Kalau tidak, itu tidak baik untuk tubuhmu. Anak, Oh, Masalah anak itu harus diputuskan lebih awal. Jika tidak menginginkannya, lebih baik segera. Kalau tidak, itu tidak baik untuk tubuhmu. anak,
Halo ayah, ada apa? Ada apa? Dasar kamu berani berbuat, tapi tidak berani mengaku. Begitu, kuberitahu masalah Cifewan ini. Jika kamu tidak menyelesaikannya dengan baik, lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Betul, lelaki bajingan. Bukan, apa yang kamu katakan? Omong kosong apa ini? Hei, Meng Meng. Ya, keluarga Wei kita sampai generasi Sucheng ini hanya ada satu keturunan. Gadis ini, anaknya harus tetap dipertahankan. Kita tidak boleh membiarkan anak ini dirugikan. Bukan, dia bilang anak itu anak Sucheng. Orang sudah datang ke rumah. Apa kamu tidak berpikir jika anak itu bukan dari keluarga kita? Saat gadis itu datang, apakah dia akan semarah itu? Kurasa anak kita tidak bertanggung jawab. Dasar anak kurang ajar ini, jika dia berani menindas gadis itu, akan kupatahkan kakinya. Fei Wan, sangat maaf telah membuatmu begitu susah. Semua ini karena kami tidak becus mendidik anak. Tidak, bukan Paman. Bibi, masalah ini juga ada salah aku. Tidak bisa menyalahkan orang lain sepenuhnya. Aduh, lihatlah gadis ini, baik hati dan pengertian. Pasti si anak nakal di rumah kita telah menindas orang. Benar Fei Wan, jangan khawatir. Setelah anak nakal itu kembali, ayah akan membalaskan dendamu. Anak nakal di rumah kami ini tidak pantas untukmu. Paman, Bibi, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Masih memanggil paman dan bibi, otakmu sudah rusak ya? Fei Wan, ayah dan ibu yang akan membalaskan dendamu. Aku hanya ingin ambil kembali tas aku. Mengapa masalah ini bisa berkembang sampai seperti ini? Aduh, ibu sudah bangun. Nenek. Ibu membuat kami sangat khawatir. Syukurlah sudah bangun. Anak baik. Duduk. Biarkan nenek melihatmu baik-baik. Aduh, cucu menantu. Aku sudah lama menantikannya. Akhirnya kamu datang juga. Aduh, Ibu punya kabar baik untuk ibu. Ibu akan menjadi nenek buyut. Fei Wan sudah mengandung anak dari Sucheng. benarkah? Ah, Aduh, nah. jadi dalam beberapa bulan lagi aku bisa melihat cicit aku. Benar. Sebenarnya, Aduh, Ibu. Jangan terlalu bersemangat. Dokter bilang, Anda tidak boleh stres. Harus menjaga ketenangan pikiran. Adik, ya, aku tahu. Oh iya, cucu menantuku. Tadi kamu mau bilang apa? bukan apa-apa. Sudahlah, nanti setelah nenek keluar rumah sakit, baru aku jelaskan semuanya kepada mereka. Meng Meng, ayo, ini. Meng Meng, sejak aku pulang, aku ingin ayah dan ibu menjemputmu dari panti asuhan. Tapi saat itu, kamu sudah diadopsi. Namun, setelah bertahun-tahun ini, akhirnya aku menemukanmu. Ayo, ini adalah hadiah yang dulu aku janjikan padamu. Ini. Ini. Aku. Ada apa ini? Aku. Ini bukan tasku. Ini. Mengira aku adalah si bodoh Song Meng Meng. Sudah keterlaluan. Masih bilang kami adalah kekasih masa kecil yang sudah dijodohkan. Awalnya ingin bermain-main dengannya. Ternyata dia adalah orang bodoh yang tidak punya otak. Tidak hanya bodoh, tapi juga bajingan. Membawa tas pacarnya keluar untuk menyatakan cinta. Benar-benar sama-sama bodoh seperti Song Meng Meng. Meng Meng, ini sangat manjur. Ambillah. Kakak Sucheng, aku sebenarnya sangat berharap kali ini kamu menyatakan cinta padaku. Tapi melihat situasi ini, aku terlalu berharap. Meng Meng. Meng Meng. Fei Wan, ini adalah hadiah pertemuan dari nenek. Astaga, nenek, pakaian ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Apa yang mahal? Hanya pakaian biasa seharga ratusan juta. Nanti saat kalian menikah, nenek akan membuatkan kalian gaun yang tiada duanya di dunia. Ratusan juta, pakaian biasa. Fei Wan, kalung ini sangat cocok dengan gaunmu. Bibi, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Kenapa sungkan denganku? Aku bilang ambil, ya ambil saja. Ayo simpan baik-baik ya. Kalung ini
Jangan-jangan juga ratusan juta? Oh, tidak juga. Kalau begitu aku sedikit lega. Ya, harganya juga kurang dari 5 miliar. 5 miliar? Hei haha, Fei Wan, lihatlah. Ayah tidak punya banyak hadiah untukmu. Beberapa hari yang lalu seorang teman memberiku sebuah mobil sport. Itu barangnya anak muda. Ayo, ini untukmu. Hahaha. Paman, berapa harga mobil ini? Tidak terlalu mahal, hanya sekitar 3 miliar 3 miliar dolar. dolar. aduh, anak ini. Terima Hahaha. saja. Terima saja. Ini begitu berharga. Apa jangan-jangan aku akan ditangkap karena penipuan? Masih tidak tahu bagaimana harus bilang. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Tunggu sampai Wei Sucheng kembali. Bukankah semuanya akan dijelaskan? Paling buruk nanti, aku mengaku salah dan meminta maaf dengan tulus. Paman dan Bibi tidak akan benar-benar marah padaku, kan? Sampai akhir, pasti ada jalan. Tidur. Kamu siapa? Kamu? Kamu? Mana tasku? Akhirnya ketemu. Aduh, untung saja. Masih ada. Heh, apa kamu tahu? Karena kamu, aku disalahpahami sebagai laki-laki jahat. Dan lagi, kenapa kamu bisa tidur di rumahku? Bisa tidur di tempat tidurku? Hei, aku sedang bertanya padamu. Mana kantong harumku? Bukankah kantong harumnya ada di tasmu? Aku sudah mencarinya setengah hari. Tidak juga ketemu. Kamu taruh kantong harumku di mana? Mungkin hilang. Hilang? Kamu hilangkan di mana? Sekarang bawa aku mencarinya. Aduh, cepat bangun, bawa aku mencarinya. Bukan, Bangun. bukan. Kantong harum itu sudah hilang di jalanan sepanjang hari. Pasti sudah tidak ada. Aku mohon padamu. Membantuku menemukannya bisa tidak? Aku mohon padamu. Aduh, dengar. Bukannya cuma kantong harum rusak saja, memangnya harganya berapa? Aku akan menggantinya untukmu. Kamu, Ini, uang sebanyak ini cukup untuk membeli puluhan, kan? aku tidak mau uang. Aku hanya ingin kantong harumku. Kamu memukulku lagi. Layontin giok di lehermu itu? Layontin giok ini diberikan oleh orang yang sangat penting bagiku. Bukan milik keluargamu. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Dasar anak nakal. Apa kamu mengganggu gadis itu? Ayah apa-apaan sih? Dia menghilangkan kantong wangi yang ayah dan ibu berikan padaku. Kamu ini, Tidak apa-apa. Kantong harum hilang, kita akan minta lagi. Sekalian ajak besan, kita berdua akan minta satu untukmu. Tapi aku sudah tidak punya ayah dan ibu lagi. Itu adalah barang terakhir yang mereka tinggalkan untukku. kenapa kamu masih diam saja? Cepat minta maaf kepada Fei Wan. Ayah, kesalahan apa yang kulakukan sampai aku harus minta maaf padanya? Jika disuruh minta maaf, ya minta maaf saja, tidak ada kenapa-kenapa. Fei Wan, jangan hiraukan anak nakal itu, ya. Nama baikku seumur hidup,
Bagaimana bisa aku punya anak rendahan sepertimu? Ayah, ibu, jelas-jelas dia salah mengambil tas. Kenapa kalian semua menyalahkanku begini? Kamu berani-beraninya kamu membantah. Paman Bibi, sebenarnya masalah ini. Pagi-pagi begini, kalian ribut apa sih? Bu, akhirnya ibu datang juga. Semua ini gara-gara anak ini. Feiwan, katakan pada nenek apa keluh kesahmu. Nenek akan membantumu. Nenek, sebenarnya tidak ada masalah besar. Paman Bibi, Nenek, aku harus bersiap untuk wawancara. Aku ingin mandi dulu, kalian keluar saja dulu. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Tunggu sebentar. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Hadiah-hadiah itu dari Paman, Bibi, dan juga dari Nenek untukku. Simpan saja hadiah-hadiah itu. Anggap saja itu sebagai ganti rugi. Karena aku menghilangkan kantong wangi milikmu. Mereka memberiku hadiah-hadiah itu. Karena salah mengira aku adalah pacarmu. Dan juga mereka berpikir bahwa aku mengandung anakmu. Anak? Anak dari mana? Aku sudah bilang itu salah paham. Tapi, kesehatan nenek sekarang kurang baik. Dia tidak tahan dengan tekanan. Tunggu sampai dia sedikit membaik, baru aku akan jelaskan padanya. Baiklah. Dan juga, mengenai kantong wangi milikmu yang hilang. Aku juga minta maaf padamu. Aku ingin ganti baju. Kamu keluar juga ya. Paman Bibi, sampai jumpa. Nenek, sampai jumpa. Aku akan pergi wawancara. Kamu ini sedang mengandung, mengapa masih mau wawancara? Bagaimana kalau kamu bekerja di perusahaan keluarga saja? Benar sekali. Kamu bilang saja pada Bibi, posisi apa yang kamu inginkan. Terima kasih, Bibi. Tapi, aku tetap ingin mandiri. Aku permisi dulu ya. Sampai jumpa. Ini cukup menginspirasi. Benar-benar anak yang baik. Bu, aku juga pergi ke kantor. Bu, aku juga sudah janjian dengan beberapa ibu-ibu. Aku keluar dulu ya. Baik-baik, sibuklah. Lebih baik semua sibuk. Shucheng, kemarilah, duduklah. Nenek, Shucheng, Feiwan ini, menurutku dia baik. Mengapa kamu malah menyakitinya dan meninggalkannya begitu saja? Nenek, kapan aku menyakitinya dan meninggalkannya begitu saja? Apakah kamu masih ingat giok warisan keluarga kita? Ingat kok. Aku ingat waktu itu diberikan kepada Meng-Meng yang aku temui di panti asuhan. Tapi seperti apa persisnya giok itu, aku benar-benar lupa. Tapi seperti apa sebenarnya bentuk liontin giok itu, aku benar-benar lupa. Bukan nenek, kenapa nenek tiba-tiba menanyakan itu? Nanti, kamu akan menyesal. Nenek, ada apa? Ini, kenapa semua orang jadi aneh begini? Padahal dia yang salah mengambil tasku, membuatku gagal menyatakan cinta pada Meng-Meng. Aku yang jadi korban, tahu. Dia menghilangkan kantong wangi pemberian orang tuaku. Tapi aku sudah tidak punya ayah dan ibu lagi. Apa yang sudah aku lakukan? Aduh, aku pantas mati. Hari ini adalah perusahaan terakhir. Semoga wawancaranya berhasil. Chi Feiwan, kenapa? Tidak menyapa sama sekali saat bertemu. Selamat siang, Paman. Betapa aku ingin mendengar kamu memanggilku ayah. Sudahlah, setelah kalian menikah nanti tidak akan terlambat untuk mengubah panggilanmu. Sebenarnya aku. Aku tahu. Kamu ingin mandiri kan? Jangan khawatir, aku tidak akan ikut campur dalam proses wawancara. Apakah kamu bisa masuk ke perusahaan atau tidak? Itu semua tergantung padamu. Kamu ingin masuk departemen mana? Departemen Desain. Oh, persyaratan untuk departemen itu cukup tinggi. Benar. Tidak masalah jika kamu tidak lolos wawancara. Itu hanya sebuah pekerjaan. Terima kasih, Paman. Kalau begitu, aku pergi wawancara dulu. Baiklah. Direktur Sun, aku baru saja mau mencarimu di ruanganmu. Ada apa? Nanti akan ada seorang gadis kecil melamar di departemen desain kalian. Mendengar kata direktur utama,
Seharusnya dia calon istri Tuan Muda Wei. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Aduh, temanku, kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Aku akan segera mengurusnya. Cifeiwan, bukan? Iya, benar. Di situs lowongan kerja kami sudah tertulis dengan jelas, prioritas utama adalah lulusan universitas ternama, lamar sebelummu adalah lulusan luar negeri. Kamu hanya seorang mahasiswa biasa, dibandingkan dengan mereka, apa kelebihanmu? Baiklah, aku sudah tahu. Pulanglah dan tunggu kabar selanjutnya. Tunggu sebentar. Aku tahu pelamar sebelumnya sangat hebat. Tapi perusahaan Anda mungkin adalah pilihan kedua mereka. Sedangkan aku akan selalu menjadi pilihan untuk perusahaan Anda. Lumayan juga bicaramu, tetapi kamu tidak sampai ke inti masalahnya. Apa keunggulanmu? Aku sangat giat dalam bekerja dan gigih. Departemen kami ini tidak butuh kegigihan dan giat dalam bekerja, tapi butuh otak. Kamu tidak terlalu cocok dengan persyaratan kami. Bukan. Kalau Anda tidak keberatan, coba lihat dulu desain aku. Sepertinya dia orangnya. Cifeiwan, kamu boleh kembali. Tunggu. Apa alasan dia tidak lolos wawancara? Oh, pendidikan dan kemampuannya tidak memenuhi persyaratan perusahaan kami. Berikan karyanya padaku. Desain ini cukup bagus, karya seninya teliti, kombinasi warnanya pas, dan juga ada desain kreatif yang bagus. Apa kamu sudah sungguh-sungguh melihat gambar desainnya? Belum. Lalu bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa kemampuannya tidak memadai? Pendidikannya? Bukankah aku selalu menekankan bahwa departemen kita melihat kreativitas, bukan pendidikan? Kamu menganggap perkataanku seperti angin lalu ya? Aku sudah melihat gambar desainmu sangat bagus. Kapan kamu bisa mulai bekerja? Besok. Aku bisa mulai bekerja besok. Bagus. Kalau begitu besok, kamu pergi memberitahu bagian HRD, besok uruskan prosedur masuk kerjanya. Aku mengerti. Terima kasih. Bibi, apakah kamu melihat sebuah kantung wangi? Apakah ini? Ya, ini dia. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Bagus sekali. Tadi aku mengirimimu sebuah foto. Tolong cari tahu informasi mobil ini. Orang ini adalah tuan muda dari keluarga Wei. Kapan kamu bisa dekat dengan orang hebat seperti ini? Kenapa tidak bawa kami? Sudahlah, nanti kalau aku benar-benar sudah dekat dengannya, kamu pasti akan dapat untungnya. Song Meng Meng. Oh, Song Meng Meng. Tak kusangka kamu punya teman masa kecil seperti ini. Tapi sekarang sudah bagus, semuanya milikmu akan menjadi milik. Halo. Halo. Aku Wei Shucheng. Bagaimana kamu tahu nomor teleponku? Sayang, untuk merayakan kebersamaan kita, aku akan mengajakmu makan di restoran favoritmu. Bagaimana? Halo. Halo, kenapa kamu tidak bicara? Halo. Maaf, tadi sinyalnya kurang bagus. Nomor teleponmu, aku minta dari ibuku. Ngomong-ngomong, apa kamu ada waktu sekarang? Kita bisa bertemu. Ada apa kamu mencariku? Kantong harummu sudah kutemukan. Ada padaku. Benar atau tidak? Kamu di mana sekarang? Akan kukirimkan lokasiku padamu. Oke. Aku akan segera menemuimu sekarang. Ya, baiklah. Dia begitu cantik. Wajar saja kalau dia punya pacar. Bukan, kenapa aku merasa canggung begini? Wei Shucheng. Wei Shucheng. Di mana kantong harumnya? Ini? Tidak kusangka setelah sekian lama masih bisa kutemukan. Terima kasih ya. Lagi pula ini awalnya aku yang menghilangkan. Membantumu menemukannya, memang sudah seharusnya. Dia sebentar lagi. Seharusnya akan berkencan dengan pacarnya. Kalau begitu aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Terima kasih ya. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa.
Sampai jumpa. Karena kamu sudah bergabung dan kemampuanmu telah diakui oleh Direktur Sun, aku punya klien ini, akan kuserahkan padamu. Klien ini sangat penting bagi kita. Jika kamu mengacaukannya, kamu langsung meninggalkan departemen desain kami. Jangan khawatir, Kepala Jiang. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Klien ini akan datang untuk rapat pada hari Kamis. Tetapi sekarang sudah hari Selasa. Bisakah kamu menyelesaikannya? Bisa. Kepala Jiang, klien ini kita belum bisa mengurusnya selama 2 bulan. Kamu menyerahkannya pada orang baru, apakah ini tidak terlalu? Pak Cheng, silakan lewat sini. Kepala Jiang, tolong perlihatkan rancanganmu kepada Pak Cheng. Ini desain final yang kamu tunjukkan di acara besar aku. Apa ada masalah? Permintaan aku sudah aku sampaikan dengan sangat jelas. Tema acara besar kali ini adalah kehidupan. Sketsa-sketsa ini menumpuk semua elemen kemewahan yang bisa digunakan bersama-sama, bukan hanya tidak estetik, tapi juga jauh dari kehidupan, sangat tidak realistis. Kehidupan siapa yang seperti ini? Jika ini adalah desain final perusahaan Anda, aku harus mempertimbangkan untuk mencari perusahaan lain untuk bekerja sama. Kepala Jiang, bagaimana bisa kamu menyetujui rancangan ini? Beri aku penjelasan. Oh maaf, aku salah mengambil. Ini, rancangan finalnya ada di tablet aku, silakan Anda lihat. Ini sangat bagus. Yang ini juga tidak kalah bagus. Kepala Jiang, kedua desain ini kamu yang buat sendiri? Ya, keduanya aku yang menggambar. Kedua desain ini lebih banyak mempertimbangkan dari sudut pandang kehidupan orang biasa, berfokus untuk mendekatkan diri dengan pelanggan, dan juga sesuai dengan tema acara besar kami. Desain Kepala Jiang ini akan membuat pemasaran kita selanjutnya menghadapi tekanan besar. Jika kami tidak berhasil, tapi kalau tidak dipakai, bukankah itu akan menyia-nyiakan usaha keras Kepala Jiang? Pak Cheng terlalu memuji aku? Tapi Kepala Jiang juga memberi kami tantangan. Apa kesulitannya? Kedua proposal ini, mana yang sebaiknya digunakan? karena sama bagusnya. Kalau begitu ambil saja keduanya. Kerja yang bagus kali ini. Terima kasih Pak Cheng, terima kasih Direktur Sun. Pak Cheng, lihat. Ini sudah waktunya makan. Aku sudah memesan 1 ruang pribadi di hotel dekat sini. Siang ini kita bertiga makan santai. Setelah makan, kita bicarakan masalah penandatanganan kontrak. Baiklah. Pak Cheng, silakan. Kerja yang bagus. Ci Fei Wan, ini kantor bukan rumahmu. Kalau mau tidur, pulang saja. Jika terjadi lagi, langsung pergi. Aku lembur terus beberapa hari ini. Aku sedang mengerjakan desain untuk grup Yuan. Dan aku tertidur karena aku terlalu lelah. Desainnya sudah aku perbaiki. Tidak perlu, desain untuk Yuan sudah ditetapkan, ambil kembali sampahmu. Ci Fei Wan, benar. Aku Cheng Xiaoyu dari grup Yuan. Bisa aku lihat? Tidak perlu Pak Cheng, dia hanya seorang karyawan magang baru. Versi yang salah kirim pagi tadi itu miliknya. Tidak perlu membuang waktu Anda. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga ini hasil lemburan. Tidak ada salahnya untuk melihat. Kamu yakin? Ini desain kamu? Ya, aku baru saja mendesainnya pagi ini. Kamu tadi bilang, ini proposal versi ketiga. Lalu bagaimana dengan 2 versi sebelumnya? 2 versi sebelumnya sudah aku kirim ke Kepala Jiang, tapi katanya kurang bagus. 2 versi sebelumnya sudah aku kirimkan ke Kepala Jiang, tapi dia bilang itu tidak bagus. Apa-apaan sih tatapan kalian? Direktur Sun, aku sangat puas dengan ketiga proposal ini. Mari kita laksanakan bersama. Tidak perlu makan siang lagi. Kamu punya hal yang lebih penting untuk diurus. Maaf buat Pak Cheng lihat sebuah lelucon. Aku tidak akan mengantar Anda terlalu jauh. Hati-hati Pak Cheng. Kalian berdua ikut aku ke ruang rapat.
Coba lihat, apakah kedua proposal ini yang dulu kamu kirimkan? Ya, ini proposal aku sebelumnya. Kamu keluar dulu saja, tidak ada urusan lagi denganmu. Baik. Mengingat kamu adalah karyawan lama perusahaan ini, mengundurkan diri saja, aku akan menjaga harga dirimu. Direktur Sun, beri aku satu kesempatan, beri aku satu kesempatan. Aku adalah orang yang Anda promosikan. Bisakah Anda memberi aku satu kesempatan lagi? Pergi ke Departemen SDM untuk mengurus prosedur. Kamu benar-benar membuat aku kecewa. Fei Wan, akhirnya kita bisa menikmati hari-hari yang menyenangkan. Kepala Jiang, departemen kalian telah mengundurkan diri karena alasan pribadi. Pekerjaan departemen kalian akan aku tangani untuk sementara. Sampai kepala bagian baru tiba. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Direktur utama, aku dengar departemen desain mengalami sedikit masalah. Oh, masalah apa? Hahaha. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Fei Wan sangat kuat. Jika saja Nona Chi tidak baru saja bergabung dengan perusahaan, Direktur Sun pasti sudah mempromosikannya menjadi kepala bagian baru. Ini tidak bisa. Fei Wan baru saja bergabung dengan perusahaan. Waktunya belum lama. Jika sekarang dia dipromosikan, itu akan menyulitkannya. Gini saja, katakan padanya, aku punya rencana lain untuk posisi kepala bagian ini. Baik. Hei, anak nakal. Waktumu di rumah sudah cukup lama, saatnya datang ke perusahaan. Aku beritahu kamu ya, Fei Wan ada di perusahaan loh. Fei Wan, apa yang kamu lihat? Cepat pergi, kita akan terlambat. Kakak Shucheng, terima kasih sudah mengantarku hari ini. Semangat untuk wawancaranya. Baik, aku akan berusaha. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Sikap Wei Shucheng ini, kenapa sangat berbeda dari sebelumnya? Lulusan Universitas Garu. Hebat. Namun pengalaman dan prestasinya tidak banyak. Bisa mulai dari magang, tapi sepertinya tidak cocok untuk posisi kepala bagian di departemen kami. Menurutku, mungkin Anda kurang tahu. Pagi ini, aku datang ke perusahaan ini bersama kakak Shucheng, dan nanti, setelah wawancara, aku juga akan menemuinya lagi. Shucheng, maksudmu Tuan Muda Wei? Tepat sekali. Jadi, apa yang ingin kamu sampaikan? Meskipun direktur utama yang mengantarmu juga tidak bisa. Departemen kami selalu mengandalkan kemampuan, bukan koneksi. Nona Songhe, mohon maaf. Sepertinya Anda kurang cocok dengan perusahaan kami. Hei. Bukan. Gila. Nyonya muda yang diakui oleh direktur utama di sini. Kalau sampai perempuan-perempuan yang ingin mencari koneksi masuk, lalu mendominasi nyonya muda, aku, Sun, bisa tamat riwayatku. Song Meng Meng. Kenapa dia masih di sini? Dia dan Wei Shucheng jangan-jangan sudah saling mengakui. Kakak Shucheng, proses wawancara di perusahaanmu terlalu ketat. Padahal aku ini lulusan Universitas Garu yang berprestasi, tapi tidak bisa lolos. Meng Meng, bagaimanapun ini adalah posisi kepala bagian. Ada persyaratan untuk pengalaman dan hasil yang telah dicapai. Bagaimana kalau kamu coba mulai dari pekerjaan tingkat dasar? Tingkat dasar. Bisa juga. Bagaimana kalau aku mulai dari menjadi asistenmu saja dulu? Bagaimana? Ini. Kakak Shucheng, kumohon terima saja ya. Baiklah. Terima kasih, Kakak Shucheng. Kakak Shucheng, bukankah dulu kamu pernah bilang, kalau sudah besar akan menikahiku? Sekarang kita sudah besar. Bagaimana kalau... Meng Meng, itu cuma omongan anak kecil. Ini semua hanya candaan saat kita kecil. Tidak bisa begitu. Kakak Shucheng,
Apa kamu sudah menyukai orang lain? Tidak tahu. Seharusnya bisa dibilang suka. Yang menguntungkan bagiku adalah dia masih belum tahu kalau aku meng-meng palsu. Tapi yang tidak menguntungkan bagiku adalah dia sudah punya orang yang disukai. Siapa sebenarnya orang itu? Baik, aku mengerti. Hei, Meng-Meng. Nona Ci. Pak Cheng. Fei Wan, aku pulang duluan ya. Sampai jumpa. Pak Cheng, kenapa Anda datang? Apakah ada masalah dengan rancangan desainnya? Oh ya, ada beberapa detail yang perlu kita diskusikan lagi. Kalau begitu, mari kita bicarakan di kantor saja. Tidak usah, hanya beberapa detail kecil saja. Kebetulan, mari kita bicarakan sambil makan. Ayo. Oh, baik. Terima kasih, Pak Cheng. Ci Feiwan, kamu memang cerdik sekali. Meskipun kakak Xu Cheng tidak tahu kamu adalah Meng-Meng, dia tetap menyukaimu. Entah, apakah Nona Ci saat ini sudah punya pacar? Oh? Jika belum, maukah kamu memberiku satu kesempatan? Entah, apakah Nona Ci saat ini sudah punya pacar? Oh? Jika belum punya, apakah bersedia memberi aku kesempatan? Pak Cheng, aku tidak punya pacar sekarang, tapi aku sudah punya orang yang aku sukai. Tidak apa-apa, siapa dia? Kita bersaing secara sehat saja. Dia adalah teman masa kecil aku. Itu. Terima kasih sudah mengantar aku pulang. Aku pergi dulu. Baik. Sampai jumpa. Baik. Kenapa yang baru saja aku ingat bukan kakak tuan-tuan, melainkan Fei Wan. Fei Wan. Wei Shu Cheng, kenapa kamu di sini? Aneh. Seharusnya aku membencinya. Tapi kenapa saat bertemu dengannya, aku merasa sedikit senang. Itu beberapa hari lagi nenekku ulang tahun. Dia ingin mengundangmu untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Kamu belum menjelaskan masalah kita berdua kepada keluargamu ya? Bukan. Kamu juga tahu kondisi kesehatan nenek sekarang. Dia tidak boleh terkejut sedikit pun. Tadi pagi, bukankah ada seorang wanita yang turun dari mobilmu? Bawa saja dia pulang. Dan jelaskan kepada keluargamu sudah bisa. Aduh, kamu salah paham. Dia bukan. Dia sudah punya pacar. Untuk apa aku menjelaskan ini padanya? Sudahlah. Nenek bilang, jika kamu tidak pergi, dia tidak akan menganggapku sebagai cucunya. Kesehatannya memang tidak baik. Jika karena alasan ini lagi, dia... Aduh, sudah tahu. Nenek sangat baik padaku. Dan aku juga tidak tega melihatnya sedih. Aku akan pergi. Omong-omong, nenek suka apa ya? Ini, aku. Aduh, sudahlah, percuma tanya padamu. Nanti aku akan langsung bertanya pada Bibi saja. Kalau begitu, jika tidak ada apa-apa lagi, aku pulang dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nenek selalu suka berpenampilan cantik sepanjang hidupnya. Yang paling disukainya adalah Cheong Sam. Kamu pilihkan satu untuknya. Dia pasti akan menyukainya. Aku yang pilih? Ya, kamu yang pilih. Aku keluar untuk menelepon. Pergi. Hei, bocah nakal. Sekarang aku bersama Fei Wan di pusat perbelanjaan. Kami butuh seseorang untuk membawakan tas. Apa kamu mau datang? Dasar bodoh kamu. Aku keluar dan berbicara denganmu. Halo. Aku ingin sebuah ceongsam untuk nenek. Baik, akan aku ambilkan untuk Anda. Ada orang-orang tertentu ya yang tidak punya tata krama, melihat orang yang lebih tua, bahkan tidak tahu cara menyapa. Kamu anggap dirimu siapa? Orang yang lebih tua. Setidaknya aku sudah merawatmu selama beberapa tahun. Kamu menjemputku dari panti asuhan, lalu mengirimku kembali. Dan sekarang, kamu ingin aku membalas kebaikan yang disebut perawatan itu. Kebaikan sekecil ini, lebih baik aku tidak mau. Ci Feiwan, kalau bukan karena keluarga kami, kamu pasti sudah mati kelaparan. Sebelum aku ke rumahmu, dan setelah aku meninggalkan rumahmu, aku baik-baik saja. Kamu? Soal membalas budi, sudah setahun kamu tidak mengirimkan uang untuk biaya hidup kami. Kalian hanya merawatku selama setahun, aku sudah mengirimkan uang biaya hidup untuk kalian selama 5 tahun. Kebaikan sekecil itu sudah lama ku balas.
lain kali bertemu. Anggap saja kita tidak saling kenal. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kamu berani memukul putriku. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Hei, apa yang kalian lakukan? Ini pusat perbelanjaan. Kalau kalian terus membuat keributan, aku akan panggil polisi. Bu, ada apa? Jam tanganku hilang. Itu yang diberikan ayahku saat pesta kedewasaanku. Apa? Itu adalah hadiah dari ayahmu dan aku yang kami beli setelah menghemat uang bertahun-tahun, versi terbatas lagi. Cepat cari. Tunggu. Kamu terburu-buru pergi seperti itu. Kamu yang mengambilnya, kan? Aku mengambil barangnya dengan seleramu yang buruk ini. Kamu berikan padaku pun aku tidak mau. Kamu tidak mengambilnya, biarkan aku menggeledahmu. Kenapa kamu menggeledahku? Lepaskan, kembalikan tasku. Hah? Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku ingin lihat. Apakah kamu mengambilnya atau tidak? Hei, apa yang kamu lakukan? Apa ini? Masih berani bilang kamu tidak mengambilnya? Aku tahu sekarang. Kalian menuduhku, kan? Menuduh? Semua orang di sini sudah melihatnya. Jam tangan ini muncul di tasmu. Apa itu namanya fitnah? Panggil polisi. Panggil polisi, biarkan dia ditangkap. Silakan panggil. Nanti kalau polisi datang, lihat kalian yang menuduhku, yang akan masuk penjara itu kalian. Apa yang kamu lakukan? Hei, lepaskan. Apa yang bisa aku lakukan? Aku tahu sekarang. Kamu ingin menempelkan sidik jariku, kan? Ada rekaman CCTV di sini. Kalian tamat. Ada apa ribut-ribut ini? Pemilik toko, kedua wanita ini berkata dia mencuri jam tangannya. Chief Iwan, tidak kusangka kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Kepala Jiang. Chief Iwan, tidak kusangka kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Kepala Jiang. Itu sudah cerita lama. Berkat kamu, aku bisa membuka usaha sendiri sekarang. Kamu ingin memeriksa rekaman CCTV toko kami, kan? Ya. Oh maaf ya, pagi ini CCTV-nya rusak. Kamu jago membela diri, kan? Semangat. Pemilik toko? Di jam tangan ini ada sidik jari kamu di atasnya. Kamu bilang tidak mencuri, buktinya mana? Bukti? Kalau begitu laporkan ke polisi. Biarkan polisi yang menanganinya. Hei, apa-apaan ini? Lepaskan. Dia memukul aku. Dia memukul aku. Pencuri ini memukul aku. Tangkap dia. Ngapain? Kalian ngapain? Ngapain? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Menuduh? Jam tangan itu jatuh dari tas kamu? Kamu bilang ini tuduhan? Aku pukul pencuri ini. Aku pukul pencuri ini. Aku tidak mencuri. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Lepaskan. Lepaskan dia. Aku bilang lepaskan dia. Pergi sana. Bibi, aku tidak mencuri. Tidak mencuri. Bibi tahu, Fei Yuan jangan takut. Ada aku, tidak ada yang bisa menuduhmu secara tidak adil. Tidak ada yang bisa memutarbalikkan fakta. Oh, lihat. Ada komplotan juga rupanya. Mulutmu itu kalau tidak bisa ditutup, aku tidak keberatan membantumu. Kamu? Apa yang kamu pura-purakan? Kamu tahu aku siapa? Paman aku adalah manajer di mall ini. Manajer yang kamu sebut itu bukan yang bermarga Zeng, kan? Sudah tahu masih bertanya? Baik. Sekarang juga kamu datang kemari. Aku ada di lantai 3 mall. Dia masih saja pura-pura. Paman ketiga, kamu datang. Nyonya, Ini adalah benda yang kami pesan dari pengrajin terkenal. Dari Swiss. Memakan waktu 1 tahun dan dibuat murni dengan tangan. Siapapun bisa membual. Aku bahkan bisa bilang jam tangan di rumah kami adalah satu-satunya di dunia. kamu tahu apa? Pusat perbelanjaan ini adalah salah satu properti milik Nyonya. Apakah Nyonya akan berbohong kepada kalian hanya demi sebuah jam tangan pesanan? Fei Yuan,
Bibi berikan jam tangan ini kepadamu. Bibi, aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu mahal. Anak baik. Jam tangan model pesanan Fei Wan pun tidak menyukainya. Kalian bilang dia mencuri jam tangan rusak kalian itu. Bibi, mengapa kamu menjatuhkannya? Kalian bukankah sangat pandai bicara? Sekarang di depanku ini, katakan sekali lagi, bagaimana Fei Wan mencuri barang kalian? Katakan, bukankah sangat pandai bicara? Sekarang aku menyuruhmu bicara. Mengapa tidak bicara lagi? Untuk apa masih keluyuran? Setelah belanja, cepat pulang. Song. Ayah, dia menindas kami. Oh, ternyata kamu. Hei kamu. Aku tidak peduli apapun masalah di antara kalian. Minta maaf padanya. Maka masalah ini, anggap saja sudah selesai. Kamu, Istrimu dan anakmu di depan umum menuduh Fei Wan mencuri barang. Kamu masih bersikap lapang dada, meminta Fei Wan meminta maaf, dan bilang jika meminta maaf, maka selesai. Hahaha. kamu mau apa? Siapa yang berbuat salah, dia yang minta maaf, bukan malah membiarkan orang yang tidak bersalah disalahkan dan tersakiti. Song Meng Meng, kamu mau bersekongkol dengan orang luar, menindas ibumu dan adikmu. Namaku Ci Fei Wan. Sejak kalian mengantarku kembali ke panti asuhan, aku sudah tidak ada hubungan dengan kalian. Bagaimanapun juga, kamu pernah memanggilku ayah. Apakah kita harus sampai sejauh ini? Jam tangan ini jatuh dari tas dia. Jika masalah ini diperbesar, entah siapa yang akan menanggung malu. Kamera CCTV di toko tidak rusak, bisa diperiksa. Apa yang kamu katakan? Pergi periksa kamera CCTV, kita akan berhadapan langsung. Paman, aku tidak mengizinkannya. Apa tokomu masih mau buka di sini? Memangnya kenapa kalau tidak ada toko ini? Aku masih punya toko lain. Keluarga Jiang kehilangan satu toko tidak akan mati. Lagi pula kita bergantung pada keluarga Wei kan? Siapa namamu? Jiang Li, ada apa? Keluarga Jiang yang bergerak di industri pakaian, benar tidak? Sangat bagus. Beritahu mereka, hentikan semua kerja sama antara keluarga Wei dan keluarga Jiang. Dan beritahu mereka, aku akan memblokir semua industri keluarga Jiang. Kamu pikir kamu siapa? Dan mau mengatur keluarga Wei? Ini adalah nyonya dari keluarga Wei, sekaligus ketua kamar dagang Huainan. Menurutmu, apakah dia punya wewenang? Nyonya Wei, aku salah. Bisakah Anda memaafkan aku, Nyonya Wei? Nona Ci, aku akan berubah. Maafkan aku kali ini, boleh tidak? Paman, berikan aku satu kesempatan. Paman. Nyonya, aku akan segera membawa dia pulang dan mendidiknya dengan baik. Mohon berbesar hati. Biarkan dia pulang dan bermuhasabah diri. Jika hari ini bukan aku, melainkan orang biasa, apakah dia akan terus-menerus disalahkan? Hari ini semua ini untuk dia tahu konsekuensi menindas orang lain. Bawa dia pergi. Ayo. Nyonya, mohon ampun, Nyonya. Ini rekaman CCTV. Mau kabur ya? Sekarang di rekaman CCTV ini terlihat dengan sangat jelas. Kalian, tidak ada yang mau kalian bantah. Meng Meng, apakah kamu tidak mau memberi ayah jalan keluar? Sudah aku katakan, nama aku Ci Fei Wan. Nona Ci melihat kita adalah kenalan lama. Anggap saja kami seperti kentut, biarkan saja. Aku pasti akan mendidik mereka dengan baik saat kembali. Mau aku memaafkan mereka? Bisa saja. Katakan saja, syarat apapun akan aku setujui. Aku ingin mereka berdua berlutut dan meminta maaf kepada aku. Aku ingin mereka berdua berlutut dan meminta maaf kepada aku. Bisa. Cepatlah. Song. Cepat. Tunggu. Sudah kubilang, Meng Meng yang paling baik hati dan pengertian. Kalian masih seperti dulu, tanpa batas moral. Ini terakhir kalinya aku memaafkan kalian. Jika kita bertemu lagi nanti, anggap saja tidak kenal. Kalian pergi saja. Ayo pergi. Ayo. Hei, Bu, Fei Wan. Kenapa kalian begitu cepat datang? Aku baru saja mau keluar mencari kalian. Menunggumu, bisa-bisa semuanya basi. Kenapa masih berdiri mematung? Lihatlah wajah Fei Wan. Ini, Fei Wan, siapa yang melakukan ini? Aku akan segera pergi membereskan mereka. Sudah. Bibi sudah menghukum mereka untukku. Fei Wan, maafkan aku. Seharusnya aku datang lebih cepat. Apa gunanya jika kamu datang lebih awal? Yang memukulku adalah ibu asistenmu. Apa?
Song Hye adalah teman masa kecilku. Dulu aku tersesat, dan dialah yang terus merawatku. Setelah aku pulang menetap dan mencarinya lagi, dia sudah pergi. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencarinya, baru menemukannya baru-baru ini. Hanya saja aku tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini. Tenang saja, masalahnya, aku akan segera menyelesaikannya. Tidak kusangka Song Hye waktu kecil, ternyata juga punya pengalaman yang hampir sama denganku. Tapi, sampai aku bertemu denganmu, aku baru tahu apa itu cinta. Sayangnya, kamu sudah punya pacar. Siapa yang memberitahumu kalau aku punya pacar? Siapa yang memberitahumu kalau aku punya pacar? Waktu itu aku meneleponmu, aku dengar pacarmu mau merayakan kamu sudah dapat pekerjaan. Lalu suatu hari, aku ingin mengajakmu makan. Aku melihat seorang pria menjemputmu pulang kerja. Kalian bahkan mengobrol dan tertawa. Waktu itu ada pria di pinggir jalan sedang membujuk pacarnya. Kalau begitu, yang kemarin menjemputmu pulang kerja itu klien besar perusahaan. Tapi, dia memang menyatakan perasaannya padaku. Kalau begitu, apakah kamu menerimanya? Tentu saja tidak. Kalau begitu, jadi kamu saat ini tidak punya pacar? Tidak ada, tapi aku sama sepertimu. Aku juga punya sahabat masa kecil. Dan kami sudah berjanji akan menikah setelah dewasa. Tapi sebenarnya... Begitu ya? Baru-baru ini aku bertemu seorang pria. Aku sudah tahu. Dia membuatku merasa sebenarnya aku sial, benar-benar bodoh sekali. Di rumah ya? Kak Dao. Kutanya padamu, Song, kapan kamu akan membayar 30 miliar yang kamu pinjam dariku? Bukankah hanya 10 miliar? 10 miliar? Hah? Kami ini sering datang mengingatkanmu. Bukankah ini membutuhkan sedikit usaha? Bukankah ini butuh uang? Aduh, jangan. Ada cara. Ada cara? Cepat katakan. Kak Dao, aku dulu ada satu putri angkat. Dia sekarang diasuh oleh orang kaya. Uang sebanyak ini, dia pasti akan memberikannya kepadamu. Putri angkat? Ya. Dan dia diasuh oleh orang lain? Ya. Lalu mengapa dia harus peduli padamu? Kak Dao, dia akan peduli padaku. Lagi pula dia sangat cantik. Kalau dia tidak memberimu uang, apa kamu? Tidak punya cara lain? Aduh, kamu ini ya, Song. Soal kekejaman, kamu memang nomor 1. Hahaha. Ayo. Hati-hati di jalan, Kak Dao. Hati-hati di jalan. Aduh, sudah capek. Baik, ayo. Kalian mau apa? Kamu kenal Song Qian kan? Dia suruh aku cari Nonachi. Katanya dia bisa bantu dia bayar utang kecil. Tidak banyak. Hanya 30 miliar. Aku peringatkan kalian jangan macam-macam. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Panggil polisi? Serang. Siap. Hei, jangan sentuh kami. Ayo. Siapa yang suruh kalian? Ayo. Siapa yang suruh kalian ya cari dia? Ayo. Jangan sentuh kami. Hentikan. Lepaskan. Hentikan. Kalian mau apa? Seorang pahlawan datang menyelamatkan wanita. Cantik ya, saudara-saudaraku. Ayo. Tangkap mereka semua. Bawa pergi. Tuan muda, nyonya muda. Tuan muda, nyonya muda. Bawa mereka pergi, serahkan kepada pihak yang berwajib. Lihat dia ini, dia yang suruh aku cari Nonachi untuk menagih uang. Ini semua kamu yang atur? Fei Wan, ini. Bawa dia juga biar dia dapat pelajaran. Jangan. Tunggu. Utang harus dibayar, itu sudah hukumnya alam. Song Qian bilang, suruh aku menemui Nonachi ini, katanya dia bisa membantuku mengambil kembali uangku. Makanya kami datang. Minta uang? Benar. Hei, kamu tidak percaya? Lihat sendiri. Dia ini berutang 30 miliar padaku. Waktu aku mau menagih uang, dia bilang Nonachi ini bisa membantunya melunasi utangnya. Jadi, aku datang mencari Nonachi. 30 miliar ya? Baiklah, berikan nomor rekeningmu. Tidak bisa. 1 sen pun tidak boleh diberikan kepada mereka. Jika kamu berani memberikannya kepada mereka, aku tidak akan pernah bicara lagi denganmu. Aku janji, asalkan kali ini kamu membantuku, aku pasti tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Sudah berapa kali kamu mengatakan itu? Sejak kalian menemuiku lagi, kalian selalu mengungkit masa kecilku, desain gambarku,
Katamu Song Hye membutuhkannya, dan aku memberikannya. Istrimu merawatku selama 1 tahun tidak gampang dan dia menderita cedera pinggang. Aku memberinya biaya hidup untuk 5 tahun. Dan kamu tidak punya otak ikut-ikutan bermain saham. Untung beberapa tahun lalu jumlahnya tidak besar. Aku membantumu menutupi kerugian. Aduh, Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan kamu. Jangan menggangguku lagi. Fei Wan, kamu tidak bisa tidak membantuku. Terakhir kali. Pergi kamu. Aduh, ini. Seret dia keluar. Sejauh mungkin. Jangan. Dan kamu juga pergi. Jika kamu berani mengganggunya lagi, hati-hati. Aku tidak akan segan-segan padamu. Baik. Pergi. Kami pergi. Ayo, pergi. Fei Wan, kalian lanjutkan obrolan. Aku pergi dulu. Kenapa? Kamu masih ingin tetap di sini untuk menertawaiku? Bukan Fei Wan, aku. Kalau kamu ingin menangis, aku akan meminjamkan bahuku untuk kamu bersandar. Ayo. Fei Wan. Apa? Kamu dipecat dari perusahaan? Masalah kita menuduh Chi Fei Wan sudah diketahui oleh Wei Shucheng. Sungguh karmanya. Sudahlah, jangan merengek lagi. Cepat bereskan barang-barang dan pergi dari sini. Hei, hahaha. Kak Dao. Pergi? Kamu ini mau pergi kemana? Tidak kemana-mana. Song, Ya. putrimu lumayan cantik ya. Kak Dao, beri aku tenggang 2 hari. Aku pasti akan bayar. Pasti ku bayar. Tolong lepaskan putriku. Kamu mau bayar pakai apa? Lihat saja rumahmu. Selain putrimu, adakah satu barang bermutu? Bawa dia pergi. Jangan. Putriku itu lulusan Universitas Garu, kampus ternama. Dia bisa mendapatkan pacar kaya. Nanti pasti membantu melunasi utangku padamu. Mahasiswi. Sekarang kamu punya pacar? Tidak. Sekarang belum ada. Tapi asal dia mau merendah, segera dapat. Tak usah repot. Aku kenal banyak bos kaya. Mereka itu suka-suka mahasiswi sepertimu yang cantik berpendidikan. Kumohon padamu. Kumohon, jangan begini. Jangan begitu, kumohon. Jangan perlakukan putriku seperti itu. Song Qian, aku beritahu kamu aku bisa tidak menyentuh putrimu. Tapi utang ini, kamu harus membayarnya sendiri. Bayar. Benar-benar bayar ya. Jantungmu, hatimu, limpa, lambung, dan juga ginjalmu. Kedua matamu, darahmu, dan juga kulitmu, sumsum tulangmu. Semua bisa dijual untuk uang. Kamu tahu itu? Aduh, tidak, Kak Dao, kumohon. Hehe, bagaimana kalau kamu? Ayah, Song Qian, Hehe adalah putri kita. Kak Dao juga orang penting. Hehe, ikut Kak Dao. Itu juga akan hidup enak. Kamu bajingan. Kak Dao. Tolong aku. Jangan banyak bicara yang tidak berguna. Pergi, bawa dia. Tidak ada yang boleh menyentuh putriku. Menyingkir. Kak Dao. Lepaskan aku. Siapapun yang berani menyentuh putriku, aku akan bertarung mati-matian dengannya. Keluarga Song tertimpa musibah. Musibah apa? Song Qian ingin menggunakan Song Hye untuk melunasi utang ibunya. Demi melindungi Song Hye menggunakan pisau, kreditur itu dan Song Qian langsung dinyatakan meninggal di tempat. Ibu Song dan Song Hye sekarang juga sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Kamu tidak apa-apa. Bibi, aku tidak apa-apa. Aku ingin membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Lagi pula kami pernah saling mengenal. Aku pergi dulu. Pergilah. Pengurus Li, cepat ikuti dia. Lihatlah apakah ada yang membutuhkan bantuan. Baik. Fei Wan, apakah kamu akan kembali lagi? Sepertinya tidak. Bisakah kamu tidak pergi? Sepertinya tidak bisa. Apakah teman masa kecilmu datang menjemputmu? Ah, bukan. Aku belum menemukannya. Kalau begitu, bisakah kamu tidak pergi? Jangan mencarinya lagi. Wei Shucheng, kamu adalah orang yang sangat baik. Namun, kita tidak cocok. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Tidak, nenekku menyukaimu. Ayahku juga menyukaimu. Ibuku juga menyukaimu. Yang paling penting adalah, aku juga menyukaimu. Mungkin sejak pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Ibu, kakak tuan tua, apa yang harus aku lakukan? Nenek bilang, ini adalah pusaka keluarga kami untuk calon istri. Apa itu istri? Istri adalah orang yang akan hidup bersama selamanya.
Tunggulah aku. Aku pasti akan kembali untuk menikahimu. Baiklah, aku akan menunggumu. Ternyata itu kamu. Fei Wan, kalau begitu, apakah kamu masih mau menepati janji dulu? Aku mau.